Halo Sobat MBO, di era digital ini, data itu ibarat jantung bagi bisnis. Sekarang, penyimpanan data semakin mudah berkat adanya teknologi cloud, sebuah penyimpanan data online yang lebih memudahkan daripada menggunakan fasilitas flash disk konvensional. Tetapi, di balik kemudahan ini, ada risiko yang harus diwaspadai, yakni ancaman pembajakan akun yang dilakukan oleh hacker. Serangan siber semacam ini semakin canggih dan berbahaya. Tapi tenang aja, Mimin punya solusinya. Ada sebuah standar prosedur bernama ISO IEC 27017, sebuah kerangka kerja yang mengatur tentang standar keamanan khusus buat data yang disimpan dalam teknologi cloud. Di video ini, kita bakal bahas gimana sih ISO IEC 27017 bisa jadi tameng kuat buat melindungi keamanan data cloud dari serangan siber. Daripada makin lama lagi, kita mulai aja kuy. Duduk manis ya, kita bahas bareng. ISO IEC 27017 adalah sebuah standar yang dirancang khusus untuk mengatur keamanan informasi di lingkungan layanan cloud computing. Ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dan penyedia layanan cloud untuk menerapkan kontrol keamanan yang tepat guna melindungi data di cloud dari berbagai ancaman siber. Dengan ISO IEC 27017, kita mendapatkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keamanan cloud. Ini termasuk langkah-langkah praktis seperti peningkatan kontrol keamanan, penerapan kebijakan perlindungan data, dan tindakan pemantauan yang berkelanjutan. Standar ini tidak hanya memberikan panduan umum, tetapi juga detail tentang implementasi kontrol keamanan yang diperlukan, mulai dari manajemen akses dan enkripsi data hingga pemantauan keamanan dan respons terhadap insiden. ISO IEC 27017 mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memastikan keamanan data di cloud. Jadi, bagi organisasi dan penyedia layanan cloud, ISO IEC 27017 merupakan sebuah alat yang sangat berharga untuk membangun sistem keamanan yang kokoh dan melindungi data dari berbagai ancaman siber yang ada di lingkungan cloud. Berbicara soal ISO IEC 27017, kita nggak bisa lewatkan tujuan-tujuannya yang penting banget. Yang pertama, dan yang paling jelas, ini soal keamanan data di cloud. Standar ini tuh bikin kita punya pedoman yang kuat buat jaga-jaga dari serangan siber yang mengintai. Gak cuma soal keamanan, ISO IEC 27017 juga memberikan garansi kepatuhan kepada kita sama regulasi yang berlaku. Jadi, kita gak cuma aman dari sisi teknisnya, tapi juga dari sisi hukum. Terus, yang gak kalah pentingnya adalah soal kepercayaan pelanggan. Kita semua tahu betapa pentingnya kepercayaan dalam bisnis. Dengan ISO IEC 27017, kita bisa bangun fondasi yang kuat buat bikin pelanggan kita makin percaya dan loyal. Terakhir, ISO IEC 27017 juga berdampak pada reputasi bisnis kita. Bayangin aja, punya standar keamanan yang bagus bisa buat citra bisnis kita makin bersinar di mata konsumen dan stakeholder lainnya. Jadi, selain keamanan, ISO IEC 27017 juga jadi aset berharga buat reputasi bisnis kita. Selanjutnya, mari kita breakdown secara detail manfaat yang ditawarkan ISO IEC 27017. Yang pertama, standar ini memberikan kerangka kerja yang super lengkap buat kita atur segala risiko keamanan di cloud. Bayangkan, kita bisa mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko kayak peretasan, malware, sampai pencurian data dengan lebih terstruktur dan efektif. Terus, yang kedua, ISO IEC 27017 ini benar-benar jadi jaminan buat kita memenuhi segala persyaratan kepatuhan. Di industri sekarang, hukum perlindungan data itu serius banget kan? Nah, dengan standar ini, kita bisa memastikan bahwa bisnis kita sesuai sama aturan mainnya. Dan tentunya,
bisa menghindari segala denda dan sanksi hukum yang bikin kita repot. Yang ketiga, ini juga soal kepercayaan pelanggan. Di zaman digital ini, keamanan data itu jadi prioritas utama buat banyak orang. Jadi, kalau kita bisa nunjukin kalau kita serius buat melindungi data mereka, pastinya mereka bakal makin nyaman buat berbisnis sama kita. Menerapkan standar ISO IEC 27017 ini juga berdampak langsung buat reputasi bisnis kita. Bayangin aja, kita bisa bikin orang-orang lihat kalau kita tuh bener-bener peduli sama keamanan data. Nah, ini bisa jadi modal buat kita tarik mitra dan investor baru. Juga bikin reputasi bisnis kita semakin oke di pasar. Jadi, ini bukan cuma soal sekedar keamanan data, tapi juga soal bagaimana kita membangun fondasi bisnis yang kuat dan dipercaya. Keren kan? Nah, kalau ditanya siapa sih yang harus menerapkan standar ISO IEC 27017, jawabannya simple, yaitu setiap organisasi yang menggunakan layanan cloud computing, baik itu cloud publik ataupun privat. Karena standar ini bukan cuma tentang menjaga data kita, tapi juga soal memastikan keamanan secara keseluruhan. Terus, jangan lupakan juga penyedia layanan cloud atau CSP. Mereka juga harus berpikir buat menerapkan standar ISO IEC 27017. Ini nggak cuma soal menjaga data pelanggan, tapi juga soal nunjukin komitmen mereka soal keamanan data. Dan pastinya ini bisa jadi daya tarik buat ngejar pelanggan baru. Jadi gak ada salahnya kan buat semuanya mikirin soal ISO IEC 27017 ini. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana sih cara menerapkan ISO IEC 27017 ini? Nah, jawabannya ada beberapa langkah penting yang perlu Sobat MBO tahu nih. Yang pertama, kita perlu melakukan penilaian kesiapan dengan sangat teliti. Ini berarti kita harus melihat ke dalam organisasi kita dan menilai sejauh mana kita sudah siap untuk menerapkan standar ISO IEC 27017. Kita perlu mengevaluasi semua kontrol keamanan yang sudah ada, mengidentifikasi kekurangan, serta meninjau proses operasional dan budaya keamanan yang ada di dalam organisasi. Dari sini, kita bisa menentukan langkah selanjutnya untuk mempersiapkan organisasi agar siap menerapkan standar ISO IEC 27017 dengan lebih efektif. Yang kedua, proses ini akan lebih lancar jika kita mendapatkan bantuan dari konsultan yang berpengalaman dalam mengimplementasikan standar ISO IEC 27017. Pilihlah konsultan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang standar keamanan informasi dan pengalaman yang terbukti dalam membantu organisasi menerapkan standar ISO IEC 27017. Mereka akan membantu kita dalam menyusun rencana implementasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, memberikan panduan praktis, serta membimbing tim internal selama proses implementasi. Yang ketiga, saat kita mulai implementasi kontrol keamanan yang sudah diatur dalam standar ISO IEC 27017, detailnya akan sangat penting. Kita perlu memastikan bahwa setiap kontrol keamanan yang diperlukan telah diidentifikasi dan diterapkan dengan benar. Ini termasuk langkah-langkah teknis seperti enkripsi data, manajemen akses, pengelolaan identitas, dan tindakan pengamanan lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Langkah keempat adalah audit internal. Audit internal akan menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa implementasi kontrol keamanan telah dilakukan secara efektif. Tim internal akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses dan praktik keamanan yang telah diterapkan. Hasil audit ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana keamanan data telah terjaga dan apakah ada area yang perlu perbaikan atau peningkatan. Yang terakhir, langkah mencari sertifikasi ISO IEC 27017 dari pihak ketiga merupakan tahap penting dalam proses ini. Sertifikasi ini
akan menunjukkan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan pihak lain bahwa organisasi kita telah memenuhi semua persyaratan standar keamanan yang ditetapkan dalam standar ISO IEC 27017. Proses mendapatkan sertifikasi ini melibatkan evaluasi eksternal oleh lembaga sertifikasi yang independen yang akan memverifikasi kepatuhan organisasi terhadap standar ISO IEC 27017. Jadi kesimpulannya adalah ISO IEC 27017 itu selayaknya senjata andalan buat nangkal serangan siber yang ngancurin data di cloud. Dengan menambah lapisan keamanan, menuruti aturan yang berlaku, bikin pelanggan makin percaya, dan reputasi bisnis semakin kuat. Standar ini benar-benar jadi investasi yang gak boleh dilewatkan. Kalau Sobat MBO pengen tahu lebih lanjut tentang gimana cara menerapkan standar ISO IEC 27017, langsung aja cek website kami di www.mitraberdaya.id. Makasih ya Sobat MBO yang sudah nonton. Jangan lupa juga tekan tombol like, subscribe, dan lonceng biar nggak ketinggalan konten terbaru dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.